Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang saya hormati, sebagai bakal calon rektor Unhas, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat pokok-pokok pikiran dalam memajukan Unhas, strategi dan arah kebijakan umum, serta rencana program kerja dengan merujuk pada rencana pengembangan Unhas 2030. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pendirian negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran perguruan tinggi sangat penting dalam agenda bersama mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, makmur, dan disegani dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka kita harus memperkuat daya saing di bidang sumber daya manusia. Hal ini membutuhkan fondasi yang kuat, yakni budaya ilmiah atau scientific culture, perangkat ilmiah atau scientific temper, kemampuan berpikir kritis, serta lingkungan akademik yang mendukung penelitian-penelitian unggulan dan terdepan atau frontier of sciences. Pengajaran berbasis riset, pemanfaatan teknologi terkini untuk mendukung penelitian dan pengajaran, serta kemajuan teknologi informasi, big data, artificial intelligence, Internet of Things, dan lain-lain. Serta tentu pengabdian masyarakat yang kontekstual dan berkualitas. Unhas sebagai salah satu universitas utama di Indonesia harus berperan lebih besar bagi transformasi Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi high income country, yang tentu mempersyaratkan penguatan human capital dan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan visi, misi, dan perencanaan yang holistik dan integratif. Untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran sebagai balon rektor, kami berpedoman pada visi misi dan program strategis dari Kemendikbudristek serta menselaraskan dengan Registra Unhas. Unhas telah menetapkan visinya menjadi pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Visi ini bermakna bahwa seluruh sivitas akademika Unhas memiliki tekad bersama untuk berfungsi sebagai entitas yang merupakan pusat bagi berkembangnya sumber daya insani serta lahirnya produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Konsep benua maritim Indonesia adalah satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan dirgantara yang tertata secara unik dan menampilkan ciri-ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, oceanografi, geologi, biodiversitas, serta tatanan sosial budaya. Sejak didirikan, Unhas telah bertransformasi mencapai visi misinya. Tentu kami akan melanjutkan perjuangan para pemimpin sebelumnya untuk mengantarkan Unhas mencapai target terbaru secara umum, yakni peringkat 5 secara nasional dan terekognisi pada peringkat 500 besar dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya ingin menjabarkan program-program kerja strategis yang telah disinkronkan dengan RP Unhas 2030 yang memiliki 5 pilar. Saya mulai dari pilar pertama, pilar pendidikan, yakni insan cendekia, berkarakter, dan berjiwa entrepreneur. Unhas yang mengelola strata pendidikan tinggi mulai dari vokasi, strata 1 hingga strata 3, wajib memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Beberapa rencana program strategis untuk mencapai hal tersebut antara lain penguatan kultur belajar yang dinamis, strategi yang sejalan dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai perwujudan pembelajaran yang berbasis student-centered learning, penguatan budaya mutu pembelajaran yang berkelanjutan, pengembangan pembelajaran berbasis riset, penguatan internasionalisasi pendidikan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, support sistem khususnya IT modern yang unggul bagi proses pembelajaran. Terkhusus untuk program pascasarjana akan ditransformasi dengan berbagai strategi antara lain penguatan peran mahasiswa pasca sebagai tim peneliti Unhas serta pengembangan kerjasama internasional dalam bentuk joint supervision dan program double atau joint degree. Pilar kedua yakni penelitian yang kompetitif, produktif, dan unggul. Jumlah dan kualitas penelitian juga akan sangat mempengaruhi reputasi suatu perguruan tinggi, baik nasional maupun global. Karena hasil penelitian ini akan ikut menentukan kemampuan publikasi, produksi haki, dan lain-lain. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa langkah strategis yang akan kami kembangkan antara lain meningkatkan jumlah dana penelitian melalui berbagai mekanisme pendanaan, baik dari sumber internal maupun eksternal seperti BRIN, LPDP, optimalisasi akses terhadap berbagai global research grant, pengembangan kemitraan baik pemerintah, swasta, NGO, filantropis, dan lain-lain, memperbaiki fasilitas pendukung laboratorium, studio, laboratorium lapangan, perbaikan sistem insentif yang menarik bagi peneliti,
meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen, serta upaya-upaya strategis lainnya untuk peningkatan publikasi dan sitasi Unhas. Pilar ketiga adalah pengabdian masyarakat untuk menopang kemaslahatan benua maritim Indonesia. Dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan hasil penelitian yang dimiliki, Unhas dapat terus berupaya berkontribusi untuk peningkatan program pengabdiannya. Beberapa program unggulan yang akan kami tempuh antara lain penguatan inovasi dan hilirisasi komersialisasi melalui penerapan hasil riset unggulan. Hal tersebut dapat dikembangkan dan dikawal melalui penataan dan penguatan manajemen inovasi Unhas, termasuk di dalamnya penguatan Science Technopark dan PT Innomar milik Unhas. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan inkubator bisnis teknologi Unhas, peningkatan jumlah startup, penguatan pentahelix. Di samping itu, beberapa hal yang akan kami kembangkan dalam mengoptimalisasi inovasi pengabdian masyarakat antara lain melakukan updating pemetaan dan kerjasama penyelesaian permasalahan masyarakat berbasis wilayah, penguatan jurnal-jurnal pengabdian masyarakat Unhas sebagai media pertukaran informasi. Pilar keempat adalah penguatan reputasi Unhas, yakni unggul pada level nasional dan diakui dunia. Peringkat nasional Unhas diharapkan naik ke posisi 5 pada tahun 2024. Dari dimensi input dan output, Unhas memiliki nilai yang relatif baik sehingga perlu terus dipertahankan. Pada dimensi output, tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas dosen dalam hal publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Pada dimensi outcome, lulusan diharapkan mendapatkan pekerjaan lebih awal. Untuk reputasi internasional, Unhas harus tetap dapat menunjukkan eksistensinya pada berbagai lembaga pemeringkatan internasional seperti QS, World University Ranking, Time Higher Education, Skimago Institution Ranking, Worldometric, dan UI Green Metric. Untuk hal tersebut, beberapa program strategis yang akan kami tempuh antara lain meningkatkan pendanaan untuk mendukung kegiatan riset dan publikasi kerjasama internasional, memperluas dan memperkuat kolaborasi riset dan inovasi internasional termasuk program mobility, memperkuat jaringan alumni untuk meningkatkan employer reputation, memperkuat riset dan publikasi internasional khususnya bidang ilmu sosial, meningkatkan daya tarik dan perbaikan fasilitas untuk dosen dan peneliti asing, memperbanyak international summer course dengan tema yang lebih menarik. Pilar kelima adalah tata kelola dan kampus modern Unhas sebagai PTNBH. Salah satu tantangan berat sebagai PTNBH adalah memperkuat kemandirian finansial dengan tuntutan dan kebutuhan yang semakin besar. Agar hal ini dapat dikelola dengan baik, maka salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembentukan semacam badan ventura yang bertanggung jawab langsung ke rektor. Di samping itu, Unhas harus segera memodernisasi sistem IT yang mendukung digitalisasi di semua lini, antara lain penguatan database digital dan sistem informasi yang berbasis satu data, sistem digitalisasi administrasi atau paperless. Selanjutnya, untuk pengembangan kampus modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, perlu mereview, update master plan kampus Unhas modern, menyelesaikan gedung-gedung yang masih dalam proses pembangunan, penataan dan optimalisasi pengelolaan berbagai aset, fasilitas, dan ruang terbuka hijau, modernisasi sistem akses masuk dan transportasi Unhas, penataan air bersih dan lingkungan yang modern, serta pengembangan efisiensi energi dan renewable energy menuju carbon neutral campus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, untuk mencapai visi, misi, dan impian tersebut sangat dibutuhkan adanya kepemimpinan kuat dari seorang rektor. Tugas berat yang harus diemban ibarat seorang nakoda sebuah kapal besar berlayar di era yang semakin kompleks. Rektor harus mampu bekerja sama, membantu dan memadukan aneka bakat dan kemampuan segenap potensi sumber daya yang ada. Tentu saja seorang rektor juga harus memiliki integritas, moralitas, dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, secara pribadi, saya telah menetapkan dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mewakafkan diri, waktu, dan pikiran, serta seluruh kemampuan yang saya miliki untuk menyatukan kekuatan seluruh komponen keluarga besar Unhas dan stakeholder untuk bersama-sama membawa kapal besar ini menuju Pulau Harapan, menggapai cita-cita mulia, dan mengukir prestasi-prestasi yang membanggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan serta memberkati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.